Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Haryono Swendro dalam BSN 159 bincang-bincang seputar Maidah 159. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat mulia. Pertama adalah Ibu Entin Suhartini, SOS MA. Beliau adalah Kepala SMK PGRI Jatibarang. Yang kedua, Salam adalah siswa SMK PGRI Jatibarang yang sekarang masih duduk di kelas 12. Baik, kita akan mulai perbincangan kita dimulai dengan Salam. Ya. Salam ini sesungguhnya nama panggilan atau nama lahir? Nama panggilan. Nama panggilan. Nama sebenarnya siapa? Nama sebenarnya Sadila. Sadila. Kenapa dipanggil Salam? Karena orang dulu tuh Pak, karena kalau nakal tuh dia sama sakit tuh diganti gitu namanya. Jadi dulu kamu nakal gitu. Iya, nakal. Kata mereka. Kata ibu. Iya. Iya. Nakalnya seperti apa? Ya kayak minta jajan aja tuh Pak. Minta jajan saja tiap saat, tiap waktu. Ya tiap waktu nggak tahu tempat. Nggak tahu tempat. Nggak tahu waktu. Mm-mm. Iya. Kalau minta jajan itu kan nggak nakal sebenarnya. Ya nggak tahu Pak. Digantinya disuruh diganti sama Selain itu apa? sama sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Terus diganti dengan panggilan saja. Mungkin begini, kamu diganti namanya itu agar tidak banyak jajan gitu. Bukan karena nakal ya, karena Iya. supaya tidak banyak jajan gitu. Iya, begitu. Ya. Iya. Katanya seneng dengan hujan-hujanan. Iya, Pak. Masa kecil itu seneng hujan-hujanan. Iya, Pak. Kalau dulu kan biasanya dikucir ya. Dikucir rambutnya anak-anak itu supaya nggak nakal katanya. Iya, Pak. Kamu dikucir nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Kalau dikucir kan aneh ya. Iya, aneh, Pak. Baik, terima kasih Salam. Salam sekarang kelas 12 apa? Jurusan TP, Pak. Kita lihat tahun 2019 ya. Iya. Masa itu Anda masih SMP. Iya, Pak. Saya dengar Salam ini akan urung niat masuk SMK PGRI Jatibarang karena lantaran biaya. Bisa diceritakan itu? Jadi pertama tuh Pak sama nenek tuh suruh jangan lanjut SMK karena nggak ada biaya. Terus tuh karena di sini tuh ada suaminya wali kelas saya dari kelas 9 mengajak suruh masuk PGRI dalam program kayak beasiswa anak yatim piatu. Karena saya anak yatim piatu sih Pak, ditinggal ayah sama ibu. Jadi ketika Anda ingin berniat melanjutkan di SMK PGRI Jatibarang, ya, nenek kamu tidak sepakat ya, tidak setuju karena kurang biaya atau tidak punya biaya. Iya. Kemudian kamu dikasih jalan oleh wali kelas dan mengatakan sudah kita coba ke SMK PGRI Jatibarang ya, karena ada program untuk anak yatim dan anak piatu atau yatim piatu, termasuk anak-anak miskin, saya kira begitu. Oke, sekarang Anda sudah di SMK PGRI Jatibarang, terbukti enggak itu bahwa kamu mendapatkan keringanan? Terbukti Pak. Terbukti. Karena saya dari kelas 10 sampai kelas 3 tidak membayar SPP. Tidak membayar SPP sama sekali dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 ini. Apapun tidak pernah dimintakan bayaran karena program anak yatim piatu tadi. Oke. Sekarang coba kilas balik, apa sih motivasi awal ketika Anda ingin masuk di SMK PGRI Jatibarang? Tadinya pengen karena dengar-dengar dari sini tuh alumni itu berangkat ke Jepang Pak. Jadi tuh pengen datang sini tujuannya pengen magang di Jepang dan. Nah, jadi motivasi dasarnya ke Jepang. Iya. Oke. Ketika Anda datang, di situ kan ada banner ya, ada spanduk yang menyebutkan berpikirlah 1000 kali untuk jadi siswa SMK PGRI Jatibarang. Ketika kamu membaca itu seperti apa kira-kira pikiran kamu? Kayak takut Pak. Takutnya kenapa? Kayak bayangannya tuh takut, kayak seleksinya tuh ketat banget gitu. Karena kan terkenal disiplin juga sebenarnya. Jadi lihat baligo itu, banner itu kamu takut? Iya takut. Dibanding herder, takut yang mana?
Ya, Takut masuk SMK PGRI Cibareng gagal, apa takut ngeliat herder? takut gagal, Pak. Oh, lebih takut gagal ya, di gudang-gudang herder dari Bapak ya? Nggak tahu sih Pak itu apa Pak. Saya juga nggak tahu sebenarnya herder kayak apa gitu ya. Karena nggak tahu Pak. Ya, ini sama aja. Oke, jadi walaupun kamu takut ngelihat banner 1000 kali harus berpikir masuk SMK PGRI Cibareng, tapi kamu tetap masuk ya, niat Ya untuk. niat Pak. Nah, saya kira luar biasa ya, Anda dalam kondisi ketakutan tapi tetap penasaran gitu. Ya. Ujiannya apa saja masuk SMK PGRI Cibareng? Waktu itu saya kan belum corona Pak. Ada Belum tes, corona. ada tes wawancara, ada tes baca Quran, terus akademik, terus tinggi tato. Baik, akademiknya apa saja? Akademiknya ada matematika, Indonesia, sama Inggris. Pada saat itu kamu bisa ngerjakan nggak? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Iya. Matematikanya bisa? Matematika dasar. Iya, bisa. Bisa. Bisa dikerjakan apa bisa tidak dikerjakan? Bisa dikerjakan. Oh, bisa dikerjakan. Berarti pintar matematika ya. Dapat ranking di SMP-nya? Enggak Pak. Enggak. Iya. Berarti Tapi masuk 10 besar. 10 besar. Ya. 10 besar juga ranking ya. Ya. Orang 30 aja ranking kok. Iya. Oke, salam kita berikan kesempatan dulu kepada kepala sekolah kita ya. Tapi saya tanya dulu, seneng nggak punya kepala sekolah cantik? Seneng Pak. Seneng. Tapi galak nggak dia? Ya. Ya. Gimana? Ya takut ya. Karena di hadapan ibu kepala sekolah jadi kamu gemeteran ngomongnya ya. Panas dingin Pak. Panas dingin. Nah, jujur, galak atau tegas? Tegas Pak. Nah, kamu tahu bedanya galak dengan tegas? Ya tahu Pak. Apa tuh? Kalau galak mah cuman omongannya saja. Oh gitu. Kalau tegas mah ya omongan udah dilakuin. Oh gitu. Ya persepsi kamu ya. Nggak apa-apa lah. Baik, kita ke Ibu Untin yang dibilang cantik dan tegas katanya. Ibu Untin tadi si Salam mengatakan ketika datang ke SMK PGRI Cibareng ada banner ya, ada baligo yang kemudian ditulis di sana, berpikirlah 1000 kali untuk jadi siswa SMK PGRI Cibareng. Sementara sekolah lain menerima siswa baru gitu. Ini kan baligo yang saya kira aneh ya, baligo yang sangat mengerikan tadi menurut Salam. Kenapa seperti itu di SMK PGRI Cibareng tidak ditulis menerima siswa baru, tapi hal yang mengerikan, berpikirlah 1000 kali untuk jadi siswa SMK PGRI Cibareng. Apa tujuannya? Ya, terima kasih Pak Haryono. Sebenarnya baliho itu adalah proses tahap seleksi awal. Oh. Jadi kita ingin mendapatkan calon-calon siswa yang benar-benar punya motivasi yang bagus, yang tinggi, benar-benar ingin belajar di SMK PGRI Cibareng. Jadi setidaknya yang berani daftar adalah memang punya motivasi, niat yang benar-benar ingin untuk belajar dengan baik dan punya disiplin yang baik gitu. Jadi kita berharap siswa-siswa yang akan daftar ke PGRI itu ya mendapatkan yang input yang sudah bagus gitu. Jadi kita nanti pas sudah masuk diolahnya juga tidak terlalu sulit kalau memang dari awal kita sudah melakukan banner seperti itu. Jadi itu adalah merupakan proses seleksi awal. Oh, jadi baliho tadi adalah awal dari seleksi ya untuk mengetahui seberapa besar anak-anak yang daftar di SMK PGRI Cibareng punya disiplin, punya motivasi, punya keinginan dan visi ke depan. Saya kira begitu ya. Baik. Kalau dikaji secara baik, itu kan ada sekolah yang mungkin akan mengatakan itu tidak menguntungkan, ya, justru akan menjadi khawatiran siswa tidak lagi mau datang ke sekolah. Tapi faktanya seperti apa untuk SMK PGRI Cibareng? Faktanya alhamdulillah malah dengan adanya baliho seperti itu malah mendorong calon siswa baru yang benar-benar punya motivasi tinggi. Mereka banyak yang mendaftar ke PGRI Cibareng, bahkan bisa dikatakan hampir tiap tahun kita membuang calon siswa baru. Jadi tidak bisa ditampung semua karena kita kualitas rombelnya terbatas. Jadi kita seleksinya benar-benar. Makanya kita tidak menerima semuanya. Jadi malah mendorong masyarakat banyak yang mendaftar kepada kami dengan adanya baliho seperti itu. Baik. Nah sekarang saya tadi lihat ada tulisan jangan berani
daftar ke SMK PGRI Jatibarang kalau tidak disiplin, itu lebih spesifik lagi ya. Nah itu mungkin kalau saya melihatnya akan datanglah ke SMK ini siswa yang betul-betul disiplin tinggi gitu, betul ya? Baik, Ibu Kepala Sekolah yang cantik seperti yang Mas Salam tadi sampaikan. Mas Salam senyum-senyum aja kalau dibilang cantik Ibu Kepala Sekolahnya ya. Kenapa Mas Salam? Ya, Tidak sesuai fakta. enggak Pak, karena umurnya 17. Umur siapa? Umur kamu? Umur ibu itu ya? Oh. Iya. Berarti itu sinyal ya supaya diluruskan maksudnya begitu. Bilang cantik sama Bapak BPH dan Salam. Baik, kita lanjutkan Ibu. Tadi Mas Salam mengatakan gini bahwa masuk SMK PGRI Jatibarang itu ada serangkaian tes yang harus dijalani ya. Salah satunya adalah bebas tindik dan bebas tato. Kenapa sih ada testing bebas tindik, bebas tato kayak militer gitu? Bisa disampaikan alasannya, Bu? Alasannya berdasarkan pengalaman atau berdasarkan permintaan dari industri. Karena kita SMK, maka namanya SMK, kita mengarahkan anak-anak bisa untuk bekerja dan berwirausaha. Dan industri yang sudah bekerja sama dengan kami itu kebanyakan meminta calon pegawai mereka adalah yang memang benar-benar dari segi disiplin dan bebas tindik dan tato. Artinya minimal dia calon pegawai itu mempunyai karakter yang baik. Mohon maaf ya, jadi tindik dan tato itu mengidentifikasikan, memang tidak selamanya benar, tapi dengan adanya tindik dan tato itu menurut mereka itu sudah sesuatu yang bisa menurunkan nilai. Baik, jadi kenapa ada testing bebas tindik dan tato adalah merupakan permintaan dari industri. Industri yang mana? Industri dalam negeri dan industri luar negeri atau keduanya? Keduanya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena kita kan mengirim anak-anak ke Jepang, itu kemudian kita juga di sini kan sudah ke Daihatsu, ke Toyota, kemudian ke Yamaha, ke Honda, itu juga semuanya meminta anak-anaknya yang kategori yang sudah memiliki sikap yang baik dan disiplin yang tinggi. Baik, terima kasih. Disebutkan pula oleh Salam ada testing menyangkut baca Quran ya. Ini saya khawatir kalau baca Quran ini menjadi bagian dari testing, maka anak-anak non-muslim tidak bisa masuk SMK PGRI Jatibarang. Seperti apa penjelasannya? Untuk tes baca Quran itu tidak menggugurkan. Bagi yang non-muslim bisa mendaftar ke sini. Bahkan setiap tahun ada saja beberapa anak yang non-muslim yang daftar ke sini dan sekarang sudah menjadi siswa, dan alumni juga banyak yang non-muslim. Jadi tidak menggugurkan, kami hanya ingin mengetahui seberapa mampu anak-anak yang muslim itu memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quran. Karena kita PGRI ingin menginginkan siswa-siswa kami adalah minimal dia harus mampu membaca Quran untuk menjadi bekal bagi dia di kehidupan sekarang dan nanti, dan bisa menyelamatkan orang tuanya. Jadi setelah mereka masuk kemudian diterima, walaupun tidak tadi bisa membaca Quran, itu akan dipilah mana yang sama sekali buta huruf, mana yang masih sedang, maksudnya kemampuan membaca Al-Qurannya, mana yang benar-benar sudah lancar. Yang buta huruf itu akan ada pembimbingan dari guru agama atau ustadz yang dari luar yang kita panggil untuk membimbing mereka agar bisa membaca Al-Quran. Bagi yang sedang tadi yang lancar pun sama, tetap dilakukan pembimbingan. Bagi yang sudah lancar akan diarahkan untuk dia menghafalkan Al-Quran itu. Jadi pembimbingannya, perlakuannya berbeda untuk tipe-tipe anak yang belum bisa baca Quran. Baik, saya ambil garis tebalnya ya, bahwa testing baca Quran itu tidak menggugurkan, itu pertama. Yang kedua, tidak diwajibkan bagi mereka yang non-muslim. Jadi non-muslim tidak harus membaca Quran ya. Baik. Dan testing ini hanya diikuti oleh mereka yang muslim untuk sekedar memberikan atau membuat data ya, pemetaan anak yang sudah bisa lancar, yang masih terbata-bata dan belum lancar, untuk kemudian diupayakan bisa membaca Quran. Baik, saya kira luar biasa. Jadi jangan takut, saya kira, bagi mereka yang berkeinginan untuk masuk SMK PGRI Jatibarang karena khawatir akan gagal di tes baca Quran, karena ternyata tes baca Quran tidak menggugurkan dan tidak dikhususkan untuk mereka yang non-muslim, hanya khusus untuk mereka-mereka yang muslim dan muslimah. Baik, saya kembali ke Mas Salam ya.
Tadi Mas Salam itu masuk SMK PGRI Barang, obsesinya adalah untuk bisa ke Jepang gitu ya. Nah, tapi faktanya saya mendengar gitu ya berita bahwa Mas Salam ini malah justru mendaftar program kuliah gratis di Jerman dan kerja di Jerman, Ausbildung itu. Betul? Betul. Kenapa berubah pikiran? Karena di Jerman itu dapat kuliah, ya dapat kerja, dapat uang juga. Oh gitu. Jadi kalau Anda ke Jerman akan mendapatkan titel karena kuliah, juga mendapatkan uangnya karena bekerja. Jadi double. Nah, sedangkan Jepang hanya bekerja saja. Hanya satu fasilitas dari kerjanya, kemudian mendapatkan uangnya, titelnya tidak ya. Anda termasuk cerdas juga rupanya yang untuk menelaah itu. Ya senyum-senyumnya juga luar biasa nih. Masalah. Karena calon camat. Apa itu? Ya camat. Ya camat itu apa? Ya camat tuh Pak. Kayak pemerintah daerah tuh Pak. Oh iya. Dipanggil sama temannya Pak Camat ya? Oh, dipanggil sama kawan-kawannya adalah camat. Salam ini setahu saya adalah juru bicara ya. Juru bicaranya OSIS Pak. ketua OSIS. Iya. Oh, betul itu. Betul Pak. Apa aja yang disampaikan? Ya penyampaian untuk dari ketua saya nyampein Pak. Jadi ketua tidak berbicara langsung ya? Ya plan guanya itu saya. Oh iya. Presiden punya gagasan, istilahnya gitu ya. Presiden OSIS nih punya gagasan, kemudian disampaikan kepada juru bicaranya ya. Untuk menyampaikan ke masyarakatnya. Untuk menyampaikan kepada masyarakatnya, luar biasa. Ini dalam sejarah baru ada di SMK PGRI Barang, saya kira OSIS ada juru bicara gitu. Luar biasa, tapi lumayan baik ya, bagus-bagus saja gitu. Tapi senang-senang aja. Senang. Dan punya banyak pengalaman saya kira ya. Ya, alhamdulillah. Mas Salam ini anak yatim piatu ya, tinggal dengan kakaknya ya. Dan tidur di mana? Sekarang lagi di SMK PGRI. Jadi kamu tinggal atau menginap di SMK PGRI Jadi Barang. Bayar nggak? Enggak Pak. Kayak hotel kan? Di Ya apartemen. apartemen. Apartemen lantai 2,5. Apartemen lantai 2,5 2,5 gitu ya. Baru ya. Baru. Ya, ada 2,5 Iya. lantai itu ya. Pakai lift itu gimana berhentinya itu? Enggak pakai lift, langsung. Langsung apa? Ya langsung naik tangga. Ya, iya. Bagus. Sekarang sehat-sehat? Alhamdulillah. Karena pernah sakit katanya. Iya, pernah. Sakit apa? Amandel sama saraf. Amandel sama saraf. Sekarang amandelnya sudah sembuh? Alhamdulillah. Sudah ya. Kenapa itu kejadiannya seperti apa? Karena saya itu habis kecelakaan kalau sama kecelakaan dari motor tabrakan. Kalau amandel membawakan dari kecil karena suka makan mie sih kecilnya. Oh gitu. Senang makan mie. Iya, jadi itu amandel besar. Oh gitu. Kebanyakan makan mie-nya ya. Banyak. Jadi kalau makan 3 porsi, Ya, habis betul. 1 jam lagi makan lagi gitu ya. Iya. Ya, gitu juga sih Pak. Nah, kamu tadi tabrakan jatuh ke apa namanya? Jalan aspal. Iya. Oh, Kepental Pak. katanya jatuh cinta itu lebih indah dibandingkan dengan jatuh ke aspal, betul? Ya betul sih. Nikmat ya? Nikmat, nggak ada rasanya. Masalahnya kocak ya. Terus pertahankan kekocakannya ya. Siap. Karena kita butuh ya, negara ini butuh orang-orang yang kocak tapi cerdas gitu. Siap. Iya, itu ya salam gitu ya. Baik, Ibu Kepala Sekolah ya, Ibu Entin, tadi disampaikan bahwa si Salam itu mengikuti program untuk ke Jerman ya, kuliah gratis dan kerja. Apa memang SMK PGRI Barang punya kerjasama dalam hal ini atau bagaimana? Ya, kami sudah bekerja sama dengan Habibie Education Youth untuk memfasilitasi anak-anak kami yang ingin kuliah gratis dan bekerja di Jerman. Program ini sudah langsung dapat rekomendasi dari PB Pusat, PGRI, kemudian juga dari Kementerian Kemendikbud. Alhamdulillah peminatnya sudah lumayan banyak. Jadi ini adalah salah satu cara untuk membuka jalan bagi alumni, bagi siswa kami yang ingin merubah masa depannya dan meraih mimpinya. Dan ini menurut saya program yang sangat bagus karena mereka bisa kuliah gratis, kemudian nanti dia pasti mendapatkan gelar, kemudian setelah
selain kuliah dia juga bekerja, artinya dia dapat pengalaman langsung secara nyata dan kerjanya juga mendapatkan income, pendapatan. Jadi menurut saya 3, bukan hanya double tadi ya, jasa, pengalaman untuk bekerja, kemudian mendapatkan penghasilan juga. 3, berarti ya 3 manfaat ya untuk ke Jerman ini. Masalah kalau kita ngelihat Ibu Entin, kepala sekolahmu itu bicara, itu kayak kalau saya ibaratkan kayak keretanya kereta Jepang ya. Ya, bukan kereta Indonesia. Kalau kereta Indonesia saya pernah naik kereta itu sampai dengan Malang, turun dari kereta itu semuanya bau karat tieng. Tahu tieng? Nah, Ibu Entin itu cepet cus lari ngomong ya betul. Iya, jos terus ya. Bener ya. Tapi berisi kalimat-kalimatnya itu luar biasa ya masalahnya. Tapi berarti tidak galak masalah. Ya, tegas bahkan tegas. Oh iya, tegas ya. Bukan galak ya, tegas ya. Baik, tadi berbincang tentang ke Jerman, ternyata memang ada kerjasama yang dibangun antara SMK PGJ di Barang dengan HEI ya, Habibie Education Youth. Oke. Tadi kita balik lagi mengenai Anda di SMK PGJ di Barang itu tidak bayar dalam kuliah dalam apa namanya pembelajarannya ya selama 3 tahun ya. Apa yang Anda bisa sampaikan kepada Ibu Entin sekarang? Ya, berterima kasih Pak. Terima kasih. Ya, makanya saya menjadi OSIS itu karena timbal balik. Oh gitu. Ya, karena saya prestasi kan nggak punya, membantu tenaga, ya hanya membantu tenaga saja. Gitu ya, sebagai rasa terima kasih ya. Tapi sungguh sebenarnya Allah kan yang kasih jalan ya. Upayakan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu Entin yang saya muliakan, saya hormati, termasuk di dalamnya adalah saya cintai. Gini, anak yang ke Jepang dan anak yang ke Jerman yang akan datang dimintain bayaran enggak? Tidak, mereka dari awal tidak dimintain bayaran, bahkan mereka setelah lulus dan pulang dari Jepang kami tidak pernah meminta 1 peser pun kepada mereka. Jadi mereka benar-benar bekerja, ya silakan, kami hanya membuka jalan. 0 rupiah. 0 rupiah. Mau ke Jerman sekolah nggak minta, mau ke Jepang sekolah nggak minta, ya. Mau ke perusahaan-perusahaan dimanapun di dalam negeri sekolah tidak minta, Ya. betul? Kemarin kan kita sudah mendatangkan alumni dan sudah diwawancara oleh Pak Haryono bahwa mereka memang selama ini PGRI tidak pernah meminta apapun kepada mereka. Setelah mereka dapat, mohon maaf, uang puluhan juta, kami pun tidak pernah meminta apapun. Mungkin tidak puluhan juta tapi ratusan juta Oh, ya. iya. Sebulannya mungkin. Oh sebulan ya. Sebulannya bisa puluhan juta ya. Bisa mengalahkan gaji kepala sekolah. Pantasan bisa jadi kepala sekolah, pinter ngeles pokoknya. Nah, ya kita lanjutkan ya menyangkut Mas Salam ke Jerman. Coba sekarang apa yang bisa kamu sampaikan dalam bahasa Jerman? Perkenalan diri, silakan gunakan bahasa Jerman yang baik dan benar. Ya, monggo. Walaupun kami nggak tahu. Ya kan ntar ada artinya. Guten Morgen, halo, ich heiße Sadila, mein Name Ruf for Salam. Ich bin Jahr alt 90. Ich Schule SMK PGRI Jati Barang. Ich sprechen Deutsch in Indonesia. Ich komme aus Indonesia. Ich wohne Indramayu di Andres Bojong Slawi, Loh Bener Indramayu, West Java. My hobby football spin. Itu Pak. Ya. Saya tadi bisa mengartikan ya, Schule ya, sekolah ya. Iya. Kemudian saya tahu apa yang tadi disamakan. Saya tinggal di Bojong Slawi gitu. Nah, itu yang saya kenal itu. Yang lainnya enggak. Apa tuh artinya? Artinya Guten Morgen itu selamat pagi. Guten Morgen itu selamat pagi. Guten Morgen. Morgen Pak. Oh iya. Ya apa jadi sampai Selamat pagi. Oh gitu. Nama saya Sadila, nama panggilan saya Salam. Saya berumur 19 tahun, sekolah saya di SMK PGRI Jati Barang. Bahasa saya Jerman dan Indonesia. Saya tinggal di Indonesia.
dan bertempat di Indramayu. Alamatnya Desa Bojong Selawi, lo bener, Indramayu, Jawa Barat. Saya hobi football, sepeda, bermain bola. Bermain bola. Dan Pernah main bola? Saya belum pernah menyaksikan kamu main bola selama ada di SMK PGRI Jatibarang. Ya futsal Pak. Oh, futsal. Di luar mana? Di luar lapangan? Di luar lapangan. Oke, Mas Alam. Tadi tidur di sini ya, kamu ya tadi sampaikan. Ada pernah kejadian yang aneh di SMK PGRI Jatibarang ketika tidur di sini? Ya ada sih. Apa tuh? Ya kayak ada bolak-balik tuh Pak. Bolak-balik apa? Ya turun tangga, naik tangga lagi. Padahal nggak ada orang Pak. Oh, berarti itu kita asumsikan Kucing lah Pak. kucing ya, kucing yang iseng ya? Iya iseng. Iseng ya, mungkin dia sedang olahraga naik turun ya. Iya olahraga Pak. Tapi halusinasi kamu apa itu? Ya biarin aja lah. Biarin aja ya. Kalau karena kamu punya remote juga ya. Kayak Rara punya remote tuh. Iya. Enggak Pak. Jadi kamu nggak takut ya? Enggak Pak. Iya. Katanya ketua OSIS kamu pernah jatuh pingsan pada saat malam hari. Iya Pak. Iya. Tadi kan mau persiapan buat rapat kepala sekolah. Oh, rapat kepala sekolah. Di sini terus itu di lantai 3, lantai oren. Terus itu karena hujan Pak, mixernya tuh belum dimatikan. Terus itu aduh mixernya dia belum dimatikan, terus naik kayak ada tabrak gitu Pak. Nabrak apa? Kayak ada nabrak orang gitu. Nabrak orang. Padahal nggak ada siapa-siapa Pak. Oh. Ada saksinya waktu nabrak? Ada David Pak. David, jatuh dia, sempat jatuh. Ya kayak aduh. Oh gitu. Kayak giling-gilingan tuh, Pak. David kan pintar baca Quran ya? Iya. Iya, oke. Terus tuh aduh dia pusing, dia terus tuh kayak kesurupan gitu Pak. Oh. Kan saya sebagai teman baik tuh Pak panik Pak. Panik. Saya ngambil minyak kayu putih, saya terus pijitin. Waktu itu sadar tuh malah ketawa Pak. Kenapa? Katanya dia cuma bodoh. Kenapa ya kamu ya? Cuma bodoh ternyata ya. Bodoh. Jadi dia kesurupan pura-pura supaya mendapatkan perlakuan dari kamu sebagai kawan. Ngetes ya. Tes, Ngetes tapi- kamu nih kawan yang baik apa enggak gitu. Iya, nggak tahu sih. Iya, menurut ketua OSISnya mungkin Iya. mengetes kamu ini termasuk kawan yang baik atau tidak. Ternyata baik ya. Di PJT-in, katanya di PJT-in. Pijitin Pak. Di apain lagi? Dikasih obat, kasih minyak kayu putih Oh. Pak, supaya. Nah, sekarang David ada di mana tuh waktu itu? Davidnya tuh di belakangnya Pak. Nah, ya, enggak, waktu kamu mejet dia ada di mana? Ada Pak, ada di situ. Enggak ngaji dia. Enggak. Ya panik juga sih. Oh, panik Gua juga. tuh ya karena panik. Oh. Tadi lupa Pak. Nah, setelah tahu jadi lupa ngaji ya. Tadi lu mau Harusnya ngaji tuh kan kesurupan ya. malah sempat mau manggil Pak Saimin Pak. Oh, gitu. Iya. Padahal si David kan minta ngaji ya. Iya. Kenapa nggak ngaji aja gitu? Katanya takut gitu. Oh. Jadi takut jadi lupa ngaji. Lupa Pak, lupa ngaji. Nah, setelah tahu si ketua OSIS ini ternyata siapa namanya ketua OSIS ini? Farel Farizi. Oh, setelah tahu Farel ini ternyata bohongan. Oh. Prank. Di friend gitu. Tapi dia kalau pusing mah asli ya Pak. Oh iya. Kalau pusing mah asli ya. Tapi tapi sempat curiga juga sih Pak. Masa kayak serupan kok cengar-cengir gitu Pak. Aduh gitu. Oh. Jadi, Kamu merasa kecewa nggak? ya enggak sih Pak. Ya, Sakit hati nggak? Enggak Pak, karena sahabat sih Pak. Sahabat ya. CS kental Pak. Kayak susu ya, Iya. susu Indomilk Iya. atau susu apa? Susu. Jangan disebut merek ya harusnya. Ini makan dong, Iya. tit gitu ya. Baik. Sekarang gini, kalau kamu itu kan pengajuannya lewat ibu wali kelasmu di SMP ya untuk pengajuan keringanan itu ya. Nah saya mau tanya kepada ibu kepala sekolah nih, sebenarnya bagaimana cara mengajukan bagi anak yang sangat tidak mampu untuk mendapatkan bantuan dari SMK PGRI Jatibarang dan kriterianya seperti apa gitu? Iya, kalau pengajuan bagi anak yatim yang tidak mampu bisa mengajukan. Kalau yang yatim atau yatim piatu, maka pertama harus dibuktikan dengan surat keterangan kematian. Jadi orang tua atau saudaranya atau walinya datang ke sekolah membawa surat keterangan kematian asli. Kemudian bagi yang tidak mampu, sama sekali tidak mampu, juga membawa surat keterangan tidak mampu dari desa. Kemudian setelah itu bukan langsung diterima, kami melakukan verifikasi ulang bagi yang memang mengajukan
ke sekolah. Jadi verifikasi ulang kami membentuk tim yang akan datang langsung ke rumah yang bersangkutan bagi yang mengajukan. Jadi dilihat langsung kondisi rumahnya, kemudian bertanya kepada tetangganya apakah memang benar ini benar-benar yang tidak mampu dan layak untuk dibantu. Setelah kemudian kami mendapatkan data konkret, kami rembukan kembali di sekolah oleh tim manajemen, benar nggak dia berhak untuk mendapatkan bantuan dari sekolah. Tapi ini juga bantuannya dibedakan lagi. Ada yang memang full seperti Salam itu 100% dia gratis, 0 rupiah bayarnya karena memang dia yatim piatu dan memang waktu itu dia dikatakan kategorikan memang orang tuanya, keluarganya mohon maaf itu memang tidak mampu gitu. Kemudian ada yang dikategorikan bisa mendapatkan keringanan 75%, ada yang 50% atau ada yang 25%. Itu tergantung dari kondisi berdasarkan kami verifikasi ulang itu. Jadi itu berdasarkan hal itu. Jadi tidak otomatis semuanya bisa mengajukan. Ada juga mohon maaf yang setelah mereka mengajukan kami verifikasi ulang, datang ke lokasi ke rumahnya, ternyata memang dia mohon maaf tidak berhak untuk mendapatkan. Kalau semuanya diberikan bantuan, kasihan bagi anak-anak yang memang tidak mampu, yatim piatu dan harus dibantu, ternyata kami hanya membantu orang lain yang sebenarnya mampu membiayainya itu. Dan kami juga kan sekolah swasta, jadi kalau semuanya dibebaskan, kami juga akan merasa kesulitan untuk membangun sekolah ini. Jadi masih butuh bantuan orang tua. Baik, jadi diajukan terlebih dahulu dan tidak semua juga mendapatkan bantuan ya, ada yang kemudian tertolak. Berapa kira-kira sekarang ini dalam tahun ini yang tertolak, berapa persen kira-kira saja? Hanya mungkin sedikit ya, kurang lebih 10%, karena sebagian besar kami ACC. Jadi yang tertolak itu sesungguhnya adalah dari analisis tim termasuk mampu gitu ya. Anak yatim yang pamannya punya kemampuan juga bisa saja itu tidak diberikan ya. Atau bisa saja kemudian solusinya tidak 100% tapi 50% dan sebagian. Itu semua ada kriteria yang sudah disiapkan, sudah dibangun oleh SMK PGRI Jatibarang. Baik, Mas Salam, apa harapan kamu ke depan? Pengen merubah nasib orang tua. Orang tuamu pun sudah nggak ada. Ada juga kayak merubah ekonomi Pak gitu. Merubah ekonomi keluarga ya. Lebih baik. Lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Saya tentu berdoa buat kamu ya secara khusus dan buat kawan-kawanmu yang ingin ke Jerman, mudah-mudahan Allah muliakan, Allah mudahkan dan kemudian mendapatkan kesuksesan di Jerman. Tapi yang paling terpenting ketika Anda di Jerman ini jangan pernah tinggalin sholat. Sepakat nggak tuh? Sepakat. Jangan pula tinggalin membaca Al-Quran. Jadi walaupun kita di negara Jerman tetap baca Quran, tetap juga sholat 5 waktu. Ya buat apa kita kaya kalau kemudian tidak sholat? Ya buat apa kita kemudian jadi orang yang mulia tapi tidak pernah mau baca Quran? Baik, Ibu Entin yang saya muliakan, saya hormati. Sekarang apa keinginan Ibu atau apa yang bisa disampaikan untuk calon siswa SMK PGRI Jatibarang di tahun ini? Silakan disampaikan. Bagi adik-adik yang lulus SMP, MTS ataupun yang lainnya, silakan bagi yang ingin benar-benar berminat, ingin meningkatkan disiplin untuk kualitas dirinya, silakan mangga bergabung dengan SMK PGRI Jatibarang. Insya Allah SMK PGRI Jatibarang siap untuk mendidik kalian. Kami adalah sekolah swasta tapi rasa negeri, kami pun tidak kalah dengan sekolah negeri dalam hal disiplin, dalam hal kualitas pembelajaran, dalam hal sarana prasarana, dan bahkan kami sudah bekerja sama dengan berbagai perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk membuka jalan, memberi kesempatan bagi alumni untuk memperbaiki nasib mereka, untuk meraih cita-cita mereka. Banyak alumni kami yang sudah terbukti mereka bisa ke Jepang, bahkan sekarang alhamdulillah mudah-mudahan insya Allah tahun ini ada alumni kami yang bisa berangkat ke Jerman, yang sedang mengikuti pelatihan bahasa Jerman. Sekarang itu kurang lebih ada 50 siswa. Mudah-mudahan semuanya bisa goal tahun ini dan mereka berangkat ke Jerman. Dan perusahaan-perusahaan dalam negeri pun kami sudah banyak bekerja sama untuk memfasilitasi mereka agar setelah lulus dari SMK PGRI Jatibarang mereka bisa bekerja langsung pada industri-industri yang mereka inginkan. Baik. Sekarang coba Ibu Kepala sampaikan pula secara tegas ya, karena saya mendengar uang bangunan ya,
di SMK PGRI Jatibarang itu antara 5 juta, bahkan ada yang mengatakan 15 juta gitu. Berapa sih sebenarnya bangunannya? Ya. Berapa sih sebenarnya SPP-nya? Tolong disampaikan agar calon siswa tidak bimbang ya. Para orang tua yang ingin menyekolahkan ke SMK PGRI Jatibarang pun tidak bimbang. Apakah betul 5 juta sampai dengan 15 juta atau seperti apa? Silakan. Ya, itu sama sekali tidak benar. Kami tidak memungut uang pendaftaran. Bahkan nanti ada seleksi tes tadi, tes belajar tulis, kemudian tes akademik, itu tidak dipungut untuk biaya tesnya. Kami hanya mengenakan biaya SPP. SPP itu beberapa tahun ini tidak pernah berubah, hanya 120. Kemudian untuk uang bangunan hanya mengenakan 500.000 per tahun. Bahkan bagi mereka tadi yang mengajukan keringanan, kami memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tidak mampu, anak yatim atau yatim piatu bisa mengajukan keringanan. Jadi tadi seperti salam, SPP-nya gratis, kemudian ada yang cuma bayarnya 50%, ada yang cuma bayarnya 25.000. Jadi kami sebenarnya bagi anak-anak yang tidak mampu silakan bergabung, mangga mendaftar, jangan khawatir biaya kami tidak bisa dijangkau, sangat bisa dijangkau. Mengenai bangunan tadi, betul tidak 5 juta sampai dengan 15 juta? Tidak benar sama sekali, kami hanya memungut biaya bangunan, ditekankan kembali 500.000 per tahun. Baik, terima kasih Ibu Kepala. Jadi ditegaskan tadi oleh Ibu Kepala bahwa SPP-nya adalah 120.000 per bulan. Kemudian bangunannya adalah sebesar 500.000 ya per tahun tadi. Nah, ini adalah ketegasan yang disampaikan oleh kepala sekolah, jadi tidak ada lagi harus yang ragu ya, keraguan dari siapapun terhadap SMK PGRI Jatibarang. Silakan segera bergabung. Kapan ditutupnya Ibu? Kita ditutup tanggal 20 Mei. 20 Mei. Sekarang sudah berapa pendaftar? Kurang lebih sudah di angka 600 lebih. 600 lebih yang sudah mendaftar. Yang sudah mendaftar. Nanti berapa yang akan insya Allah diterima? Kurang lebih kami hanya menerima 600, sama dengan tahun kemarin, 16 rombel. Tetap 16 rombel, berarti 600 siswa saja gitu ya. Sama, angkatan kamu juga 600 orang gitu ya. Tapi kenyataan di lapangan menjadi menyusut ya, karena ketidakmampuan di dalam menyelesaikan disiplin. Baik, Mas Salam. Mas Salam ini terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Satpol PP-nya PGRI Jatibarang ya, kalau di pemerintahan atau Jubir. bukan jubir tapi provosnya TNI Polri ya. Karena apa? Karena menegakkan disiplin kepada siswa, betul nggak? Betul. Apa yang dilakukan ketika Anda menjadi provos di SMK PGRI Jatibarang OSIS? Ya, menegakkan untuk kayak kedisiplinan rambut, terus celana yang tidak sesuai. Kamunya nyontoin nggak? Nyontoin. Nyontoin. Jadi 1001 nasihat itu ya. Ya. Itu sesungguhnya yang jauh lebih baik adalah satu teladan. Satu teladan jauh lebih baik dari 1001 nasihat. Betul ya? Betul. Demikian saya kira bincang-bincang saya dengan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Pertahankan kecantikannya. Dan kemudian terima kasih juga kepada Mas Salam gitu ya. Teruskan pertahankan semangatnya untuk meraih apa yang dicita-citakan dan mudah-mudahan menjadi apa yang diinginkan, diharapkan oleh keluarga, sukses di kemudian hari. Jangan lupa kami ya. Oke, kami tidak meminta katanya. Ya, sekolah ini tidak meminta uang apapun dari siswa, dari alumni ya. Tadi di luar kami berbincang dengan kepala sekolah hanya berharap, kami katanya hanya berharap untuk mendapatkan doa yang baik dari semua alumni dan siswanya. Jadi tidak berharap apa-apa kecuali doa yang tulus dari siswa dan alumninya. Mudah-mudahan doa anak-anak kita menjadi baik dan menjadikan kebaikan buat para guru dan warga SMK PGRI Jatibarang. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu Kepala Sekolah, Mas Salam, dan terima kasih kepada pemirsa yang saat ini telah mengikuti perbincangan kami. Kami tutup
BSN 159, bincang-bincang seputar Maidah 159. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lewat tadi ya. Kes-